Karena kita manusia biasa yang punya kekurangan dan kelebihan, dan kelebihan itu hanya milik Allah. Kehebatan itu hanya milik Allah. Kalau peribahasa kata abang, yang hebat hanya Allah, yang jago. Secara spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, karena ini pertanyaannya langsung ya. Jadi masalah penyakit unsur dalam segi spiritual, penerawangan spiritual ya, penerawangan spiritual, paranormal, atau ramalan kartu tarot, apa aja deh ya. Abang akan jelaskan dulu sedikit, jangan sampai nanti nama abang jadi jelek. Sebenarnya abang sudah nggak mau main kartu tarot lagi atau nerawang atau apa ya. Tapi untuk mudah-mudahan menjadi edukasi dan kebaikan ya. Bahwa penerawangan dan prediksi meramal itu tidak bisa 100%, karena kita manusia biasa yang punya kekurangan dan kelebihan, dan kelebihan itu hanya milik Allah. Kehebatan itu hanya milik Allah. Kalau peribahasa kata abang, yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago, yang sakti kera sakti. Bagi abang. Nah lalu masalah penerawangan prediksi meramal itu kalau bisa berhasil pun 90% udah bagus. Ya. Kalaupun pas tepat 100% nggak mungkin. Dan itu pun kebenaran, kebetulan. Oke. Jadi abang bicara ini karena ditonton seluruh dunia nantinya. Ya. Jadi abang tidak mau asal ngomong bicara, asal ucap. Dan abang bukan wali Allah, abang hanya wali murid. Ya. Bahwa siapapun orangnya yang memprediksi meramal dan tadi menerawang, boleh kita percaya, boleh. Tapi kita yakini boleh tidak? Tidak boleh kita yakini. Karena yakin itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada manusia, hablum minannas, hablum minallah. Percaya sama manusia boleh? Boleh. Orang percaya doang kok. Menyembah manusia boleh nggak? Nggak boleh. Sujud dan menyembah hanya kepada Allah di dalam Islam, agama masing-masing. Yakin kepada Allah. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Ada 4 keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ilmu penerawangan itu, karena kita sadari kita manusia biasa yang banyak dosa dan kesalahan kepada Allah, fakir, hina, ya. Jadi kita menerawang itu tetap tidak bisa 100%, dan boleh dipercaya, boleh tidak. Ya, boleh percaya, boleh tidak. Yakin nggak boleh. Yakin tidak boleh. Menjadikan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah rubed unsu, jadi bahwa untuk saat ini rubed unsu itu secara medis memang terlihat penyakit medis. Kalau dulu memang dia ada serangan-serangan gaib lah, serangan-serangan santet telu apa, sampai dia pindah rumah. Dan sekarang ini sudah terdeteksi oleh dokter bahwa kena sakit kayak kanker otak ya, kalau nggak salah atau apa ya. Di dalam spiritual begini,
guna-guna santet teluh itu bisa mengakibatkan kepada penyakit medis. Ya, di YouTube saya mengatakan bahwa begini contohnya, orang disantet, kepalanya sakit, kayak besi panas, kayak tusuk besi panas, sakit sekali. Kan tidak bisa makan. Maksudnya apa? Biar kepalanya itu nanti jadi stres, jadi rusak otaknya apa. Oke, itu dari santet, dari teluh, ya, mengakibatkan ke medis. Terus nggak bisa makan, sehingga lambungnya kena, sakit lambungnya, ininya kena. Paham ya? Nah, jadi kalau seandainya Ruben Onsu itu seandainya ya, misalkan umpama dulunya terkena santet, karena yang ngobatin nih ya ada oknum-oknum yang tidak bisa mengobati secara yang benar-benar gitu, atau keilmuannya bagaimana abang nggak paham, nggak tahu lah ya, ya paranormal ya, istilahnya oknum paranormal, oknum dukun, spiritual, sehingga tidak tuntas mengobatinya sampai sembuh total, ya, itu bisa mengakibatkan ke penyakit medis ya. Dia mengatakan sekali lagi oknum ya, oknum yang pernah abang dengar juga dia pernah diobati oleh oknum paranormal atau spiritual ya, nah abang dengar itu ya, mungkin tidak tuntas ya, atau masih bersarang penyakitnya dari santet teluh itu, yang mana mengakibatkan menjadi medis. Nah, abang bisa bicara, bisa ngomong karena abang dulu mantan dukun santet ya, makanya bisa ngomong. Jangan bicara ngomong ini santet teluh kalau belum jadi dukun santet dulunya, jangan bicara. Ini mantan ya, mantan. Nah, sekarang ini Ruben Onsu dilihat oleh dokter dengan medis, ketahuan penyakitnya kan begitu. Ya. Bisa saja dari gangguan teluh santet itu, yang abang bilang tadi sekali lagi ya, ini perlu digarisbawahi. Santet teluh itu apabila orangnya oknum spiritual, oknum dukun itu tidak mengobati benar-benar, itu akan bisa lari ke medis ya. Paham ya? Itu garis bawahi ya. Ada banyak pasien-pasien abang yang dulunya terkena santet sehingga menjadi medis. Ada yang medis beneran, harus bisa bedakan gitu ya. Nah, maka dari itu kalau secara spiritual atau paranormal abang bilang tadi, untuk penerawangan, prediksi dan meramal Ruben Onsu sekarang ini sudah lari ke medis ya. Saran ya, mungkin nanti ada saran abang ya, cobalah kan ke dokter juga sudah ya, kayak ibu abang juga waktu sakit ya pakai dokter juga sampai meninggalnya ibu abang, lulusan rumah sakit lah ya, habis berapa ratus juta juga ibu abang wafat ya. Bukan dokter yang salah, bukan ya, memang pertama yang sudah takdirnya ya, takdir dari Allah ya, karena rezeki, maut, jodoh Allah yang mengatur, takdir bukan nasib. Nasib kita yang berubah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubahnya ya. Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya, di dalam Al-Quran firman Allah. Nah, abang beri saran kepada Ruben Onsu, kalau bisa juga minumlah ramuan ya, ramuan Cina juga banyak ya. Ramuan dari Islam juga ada ya, contohnya dari di dalam Al-Quran itu surah An-Nahl itu ya, bahwa madu itu, tawon madu itu juga bisa mengobati 1000 macam penyakit ya, dibantu yang lain-lain lah. Kalau memang dibantu dengan spiritual juga, cari benar-benar spiritualnya yang memang jam terbangnya sudah lama gitu, jam terbangnya sudah pengalaman ya. Kalau kata dokter tuh udah profesor
profesor, dokter, ya kan, MA, udah segala SPK, udah semuanya ya. Setelah seperti itu, jadi jangan tanggung-tanggung gitu, ya. Jadi berobat ke dokter dengan profesor dokter, berobat dengan spiritual juga kalau bisa yang profesor dokter gitu ya, jangan yang tanggung-tanggung. Itu kita gabungkan. Maka berusul Allah berikan, Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan, lahir dan batin. Amin ya Allah. Amin. Kurang lebihnya Bang mohon maaf dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.